Shalom para kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Kebenaran firman Tuhan berjudul Jangan Sampai Ditolak Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak asing dengan doktrin kita bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga. Benarkah demikian? Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Di sana Tuhan Yesus sendiri berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Kekasih-kekasih Tuhan, betapa ironisnya ketika kita selama di dunia ini sungguh percaya dan begitu yakin bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, bahwa kita akan disambut oleh Tuhan. Tetapi ketika hari itu tiba, ternyata kita ditolak oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa aku tidak mengenal kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu hal ini tidak ingin seorang pun dari kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami peristiwa itu kelak. Tetapi bagaimana caranya? Waktu ini adalah kesempatan ketika kita masih ada di dunia. Ada 3 hal yang di sini mengapa Tuhan Yesus sampai menolak orang tersebut. Yang pertama adalah karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pertanyaannya, apakah kita ini melakukan kehendak Tuhan ketika kita hidup di dunia? Apakah kita melakukan kehendak diri kita sendiri? Ketika kita masih hidup, mari kita bertobat. Segeralah perbaiki diri kita. Mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa adalah apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita menurut akan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita genapkan di dalam hidup kita. Arti hamartia adalah meleset dari sasaran, atau dosa itu artinya meleset dari sasaran. Ketika hidup kita meleset dari apa yang Tuhan rancangkan, sesungguhnya kita masih hidup di dalam dosa. Dan itu berarti sesungguhnya kita tidak betul-betul percaya Tuhan seperti standar firman Tuhan. Percaya itu bukan sekedar perkataan. Kalau percaya adalah sekedar perkataan, kita bisa melihat di dalam firman Tuhan bagaimana ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan di Gerasa, bagaimana setan itu mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi percaya adalah perbuatan. Bagaimana ketika kita dipilih, ketika kita percaya, bagaimana kita membuktikan diri sebagai anak-anak Tuhan. Kita masuk surga bukan karena perbuatan, kita masuk surga memang betul karena anugerah. Tetapi bukti bahwa kita percaya adalah kita hidup dengan melakukan kehendak Bapa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua,
adalah tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan. Hal itu dikatakan karena sampai Tuhan sendiri tidak mengenal orang yang berseru-seru itu. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Mengapa sampai kita, kalau betul anaknya, muridnya, tidak dikenal Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan pasti mengenal suara daripada domba-dombanya, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau sampai kita tidak dikenal Tuhan, itu satu hal yang berbahaya. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi, hati-hati. Kalau kita selama ini hanya mengenal Tuhan dari orang lain, dari pendeta, hati-hati. Ketika Ayub tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, dia akhirnya sadar bahwa yang lalu-lalu pengenalannya hanya daripada kata orang. Tetapi setelah dia mengalami pergumulan, dia berjumpa dengan Allah secara pribadi. Saudara dan saya harus lahir baru, dalam arti saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara harus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan hari demi hari, sehingga saudara dan saya dikenal oleh Tuhan. Yang terakhir, mengapa ada orang-orang yang ditolak Tuhan? Karena ternyata dia dikategorikan oleh Tuhan sebagai pembuat kejahatan. Yang ketiga, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita hidup sebagai murid Kristus, sesungguhnya hidup kita tidak memproduksi lagi sesungguhnya kejahatan, tetapi kita akan memproduksi kebaikan demi kebaikan. Hidup kita harus menghasilkan suatu buah daripada yang baik, bukan buah kejahatan. Kalau buah kejahatan itu berarti bapak kita adalah setan yang pekerjaannya terus-menerus berbuat jahat. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam teks ini, orang itu adalah orang yang bukan jemaat biasa, tetapi saya yakin dari indikatornya ini adalah seorang hamba Tuhan yang mungkin sangat terkenal karena dia bisa melakukan satu pekerjaan di mana dia bisa bernubuat, bisa mengusir setan dan mengadakan bukan satu dua mujizat, tetapi banyak mujizat. Tetapi di mata Tuhan yang tidak bisa ditipu itu, Tuhan tahu sosok orang tersebut adalah sosok yang bukan melakukan kehendak Bapa, sosok yang sesungguhnya bahkan tidak dikenal Tuhan, bahkan sosok yang dimana orang tidak tahu dia berbuat kejahatan. Untuk itu, mari kita betul-betul memperhatikan hidup kekristenan kita dengan sungguh-sungguh. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan kita dinina-bubukkan dengan doktrin yang tidak seimbang bahwa keselamatan hanya percaya Yesus titik, tanpa melakukan satu bukti daripada iman kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Yakobus. Mari kita buktikan iman kita dengan perbuatan kita, sehingga ketika kita berjumpa Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. Masuklah ke dalam kekekalan, hai hambaku yang baik dan setia. Kiranya kebenaran firman Tuhan memperingatkan saudara dan saya untuk tetap berjaga-jaga dan berhati-hati membawa hidup
kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam misi. Amin.